Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat walaupun belajarnya masih daring seperti ini. Berjumpa kembali dengan Mas Dwi Nur Wahyudi, masih di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, adik-adik, kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 9, yaitu teks pidato persuasif. Bagaimana dan seperti apa pidato persuasif? Mari kita simak ulasannya. Teks pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif. Yang pertama, teman-teman, adik-adik mesti tahu dulu nih, apa itu pidato. Karena pidato persuasif ini hanyalah bagian dari salah satu dari salah satu jenis-jenis pidato. Jadi jenis pidato itu banyak. Nah, pengertian pidato itu sendiri adalah sebuah kegiatan berbicara di depan halayak ramai atau berorasi dalam menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran tentang sebuah hal. Umumnya, pidato dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi dan pernyataan terkait hal-hal atau peristiwa penting serta patut untuk diperbincangkan. Nah, itu garis besarnya dari pengertian pidato. Jadi, ini adalah kegiatan berbicara di depan umum. Ya, ada penontonnya, ada audiensnya yang melihat si orang yang berbicara tersebut. Lalu, apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan mengimbau atau mengajak masyarakat untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan. Pidato persuasif merupakan satu di antara cara menggerakkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif. Nah, jadi persuasif itu pidato yang sifatnya mengajak kepada halayak, kepada masyarakat. Jadi, pidato persuasif sifatnya sama dengan definisinya, yaitu mengajak, nah betul kan ya, memengaruhi dan mengimbau pendengarnya untuk melakukan hal yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan bersama. Seperti itu. Ciri-ciri pidato persuasif: bersifat mendorong atau mengajak, itu yang pertama. Yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Dan yang terakhir, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan ingin mengajak, membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Contohnya adalah pidato tentang budaya bersih dan pidato keagamaan. Jadi jelas ya, pidato persuasif, pidato jenis ini adalah pidato yang bertujuan agar yang mendengarkan, audiensnya ini terpengaruhi, ikut jadinya ya, ikut ikut terpengaruh melakukan hal yang diinginkan oleh si yang berbicara. Prinsip-prinsip pidato persuasif. Sebuah pidato persuasif terdapat prinsip-prinsip yang membedakan dari jenis pidato lainnya, yaitu memujuk demi konsistensi, artinya ini demi sebuah komitmen, ya. Membujuk demi perubahan-perubahan kecil, misalnya ada satu tatanan masyarakat atau masyarakatnya susah diatur, misalnya seperti itu. Budaya buang sampahnya sangat besar. Nah, jadi diajak, dibujuk dengan pidato persuasif untuk melakukan perubahan yang kecil dulu misalnya. Membujuk demi keuntungan jelas ya, punya maksud tertentu. Membujuk demi pemenuhan kebutuhan jelas juga, hampir mirip dengan yang sebelumnya. Membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual sedikit demi sedikit. Nah, misalnya tadi contohnya budaya masyarakat membuang sampah ini sangat susah sekali. Ternyata dengan perubahan-perubahan kecil yang tadi di atas efektif tuh ya, misalnya membuang sampah sendiri ya kan, dia mengantongi sampahnya, lalu diadakan lagi dengan pendekatan-pendekatan sedikit demi sedikit.
Dari hal-hal yang seperti itu nanti budaya sampahnya diharapkan budaya membuang sampahnya diharapkan nanti akan tidak ada sama sekali. Struktur pidato persuasif. Pidato persuasif umumnya memiliki struktur yang sama dengan jenis pidato lainnya, yaitu, nah ada 4 nih ya. Memang standarnya jenis pidato itu seperti ini, ada pembuka, ya, pendahuluan, isi, dan penutup. Pembuka, bagian ini terdapat di awal pidato, bisa berisi salam dan sambutan biasa ya. Ini namanya salam pembuka. Pendahuluan, bagian ini berisi gambaran umum dari maksud pidato secara keseluruhan agar bisa menarik perhatian para pendengarnya. Bagian inti dari pidato yang berisi maksud, tujuan, rencana, dan semuanya yang ingin disampaikan untuk para pendengar, isinya, pokoknya. Dan bagian terakhir, bagian penutup, bagian akhir pidato yang berisi simpulan dan harapan yang menjadi tujuan dari pidato. Biasanya kalau orang berpidato, sebelum salam menutup mengakhiri pidato tersebut pasti ada simpulan. Jadi secara keseluruhan isi yang sudah dijabarkan disimpulkan secara singkat dan jelas sebagai pengingat kembali. Langkah membuat teks pidato persuasif. Yang pertama, tentukan dulu topiknya, mau membahas apa. Kedua, tentukan tujuan pidatonya, kepada siapa nih pidatonya ini didengarkan nanti. Jangan salah sasaran ya. Misalkan pidato ilmiah, tapi ternyata salah sasaran, disampaikannya di audiens atau di peserta, misalkan masyarakat yang menengah ekonominya ke bawah atau pendidikannya ke bawah, belum tentu nyambung nanti. Pahami audiens penonton. Nah, yang tadi ya, siapa audiensnya, tentukan pokok argumentasi pendukung-pendukung dari pembicaraan yang akan disampaikan, mengembangkan naskah pidato. Lalu setelah itu semua baru ya ditulis langkah-langkah dari poin 1, 2, 3, 4, lalu dikembangkan mau jenis naskahnya itu seperti apa nanti. Cara menyampaikan pidato yang benar. Nah, dalam menyampaikan sebuah pidato persuasif ada 2 hal yang harus diperhatikan nih, yaitu cara persuasi audiens dan metode penyampaian yang disampaikan itu yang seperti apa. Agar lebih jelas seperti ini. Cara persuasi audiens. Nah, cara ini bertujuan untuk membujuk atau mengajak audiens supaya yakin dengan apa yang kamu sampaikan. Dalam memersuasi audiens, dalam mengajak audiens, kamu bisa menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan etika, menggunakan nilai-nilai moral atau menyajikan mana hal yang benar dan mana yang salah. Nah, ini namanya pendekatan etika. Lalu ada pendekatan emosi, menggugah perasaan audiens dengan membuat mereka merasa terharu, semangat, atau tergugah, tergantung tujuan pidato. Pendekatan logika, buat isi pidato masuk akal dengan didasari hal-hal yang kuat seperti sumber informasinya yang terpercaya, teraktual, dan berdasarkan fakta. Dan yang kedua, metodenya itu metode penyampaian pidatonya. Yang tak kalah penting, metode atau cara menyampaikan sebuah pidato perlu ditentukan supaya dapat lebih meyakinkan audiens. Yang pertama, itu ada metode impromptu. Ini adalah metode dadakan nih istilahnya ya. Adalah metode yang dikerjakan secara tiba-tiba tanpa persiapan apapun. Isi pidato akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Jadi misalnya nih, ada seorang pimpinan atau siapapun datang ke suatu acara lalu disuruh pidato tanpa persiapan, tanpa bahan. Dia lihat dulu pesertanya atau audiensnya atau penontonnya seperti apa, pahami dulu ini kegiatannya apa, dalam rangka apa, akhirnya dia pidato dadakan di situ. Tapi tetap memperhatikan hal-hal yang jadi tema dari acara tersebut. Metode menghafal ini biasanya untuk lomba, yaitu metode yang dilakukan dengan menghafal naskah teks pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Ya, kebanyakan digunakan untuk lomba atau pidato-pidato tertentu. Ya, misalkan dia dapat anugerah, misalnya penghargaan maksudnya ya, lalu dia menyiapkan oleh panitia nanti pidato ya, disiapkan sama dia dulu, lalu dia hafal. Yang ketiga, metode membaca naskah, yaitu metode yang dilakukan dengan membawa teks pidato dan membacanya pada acara yang berlangsung. Ini biasanya pidato-pidato kenegaraan, keagamaan ya. Nah kan kalau pidato tuh atau pimpinan pemerintahan dari pimpinan negara atau pemerintahan bahkan sampai setingkat kepala desa, biasanya kan kalau acara resmi dia dapat teks ya, lalu dibacakan nih di depan penonton atau audiens atau peserta pidato. Nah ini tujuannya
karena ini adalah pidato yang formal gitu. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa dengan diksi-diksi, dengan pilihan kata yang bagus seperti itu. Nah, ini yang terakhir, kebalikan dari yang pertama, metode impromptu. Kebalikannya ini ekstemporan, yaitu metode yang dilakukan tanpa menggunakan naskah pidato, tetapi pembicara masih memiliki kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Nah, ini maaf, bukannya kebalikan ya, tapi ini mirip-mirip yang pertama nih, tanpa naskah pidato. Yang pertama juga impromptu tuh tanpa naskah, tapi ini kalau impromptu itu dadakan. Nah, kalau ekstemporan ini dia itu masih memiliki kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Jadi acaranya sudah tahu, misalnya gitu ya, acaranya sudah tahu apa, tapi dia orangnya udah biasa pidato gitu maksudnya ya. Dia cuma membuat poin-poin pentingnya saja. Nah, ini nih kayaknya pidatonya nih acara ini nih ya. Oh, ya udah dicatat. Nanti yang mau disampaikan A, B, C, D. Nah, itu udah disiapkan, maksudnya udah diingat sama dia. Contoh teks pidato persuasif. Nah, kan tadi ada 4 ya. Salam pembuka, pendahuluan. Itu yang pendahuluan tuh ada di salam pembuka tuh bagian bawah, isi dan penutup. Jadi seperti itu tuh ya. Misalkan salam pembuka tadi contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, itu salam pembuka. Pendahuluan, nah biasanya memperkenalkan, bisa memperkenalkan diri. Kalau ini contohnya, nama saya Novia Intan, saya adalah pegawai swasta yang sudah berkecimpung dalam bidang tulis menulis gitu kan. Isi, nah ini hal yang ingin disampaikan pokoknya ya. Sangat disayangkan di zaman yang serba mudah seperti sekarang ini, anak muda cenderung lebih suka aktif di media sosial ketimbang membaca buku. Nah, ini ada poin pentingnya. Padahal ada banyak cara membaca buku walau menggunakan gawai gitu. Penutup, teman-teman yang berbahagia, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan membaca buku. Penutupnya, simpulan dari isi. Nah, teman-teman, ilmu yang kau tidak sukai saat ini bisa jadi akan sangat berguna di masa depan. Jadi, teruslah belajar. Demikian tadi penyampaian dari ulasan materi pidato persuasif. Seperti biasa, jika ada dalam hal yang saya sampaikan ini terlalu cepat misalkan atau kurang dipahami, bisa di-pause dulu lalu dicatat hal-hal yang ingin kalian pelajari. Lalu nanti bisa di-play kembali ya. Adapun jika memang masih kurang paham, kurang mengerti, kritik, saran, pertanyaan, silahkan semua disematkan di kolom komentar. Akan saya balas satu persatu. Semangat selalu, walaupun belajarnya masih daring, dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.